Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi berpidato ya, menyampaikan bagaimana gambaran dunia ini di pasca pandemi ini juga ada perang antara Rusia dan Ukraina, juga potensi perang antara Cina dan Taiwan ya. Lalu disampaikan juga bahwa dunia sedang mengalami suatu krisis yang luar biasa dan ada kira-kira katanya yang berpotensi totalnya yang akan mengalami satu krisis adalah 60 negara. Jadi memang banyak orang, saudaraku, memprediksikan dunia ini sedang mau diinstal ulang katanya ya. Nah, itu membuat banyak tentu anak Tuhan akan merasa takut gitu. Ya, sebenarnya sejak semula Alkitab kita sudah menubuatkan bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang semakin susah. Susahnya bukan hanya soal secara ekonomi politik gitu, tetapi juga terlebih soal rohani ya, soal rohani. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ya, ada janji Tuhan yang lain bahwa Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya. Jadi itu menjadi penghiburan bagi kita bahwa kita tidak berjalan sendirian ya. Mungkin kita akan menghadapi kesulitan, tetapi karena ada Tuhan maka kita akan melaluinya dengan penuh kemenangan. Nah, ada satu ayat yang luar biasa untuk menjadi peneguhan bagi kita. Ya, saya akan bagikan untuk kita semua. Nah, saudaraku, jadi tema kita pagi hari ini, judul renungannya adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Nah, firman Tuhan ada dua ayat, saudaraku ya. 1 Yohanes 5 ayat 45 sama Galatia 2 ayat 20 bagian B-nya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Galatia 2 ayat 20, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Ya, Bapak Ibu, menarik sekali bahwa ternyata untuk kita bisa mengalahkan semua goncangan, ketakutan, kekhawatiran, persoalan, ya, dunia ini adalah iman kita. Iman yang kepada anak Allah, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengapa? Karena kita dengan demikian kita lahir dari Allah. Ada ayat lain berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi bersyukur Bapak Ibu, kita harus ingat terus bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang mengalahkan dunia. Ya, itulah yang mengalahkan dunia. Kenapa? Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, kita lahir dari Allah. Kita bukan kita lagi, tetapi Yesus hidup dalam hidup kita. Itu dari Galatia ya. Nah, jadi hidup kita, saudaraku ya, hidup yang kita hidupi sekarang, jadi ini sekarang, sekarang dan sekarang ini terus saja ya. Besok juga sekarang, nanti kalau kita hidupi besok, sekarang. Di dalam daging, dalam hidup ini, seringkan orang berkata, wah ini kalau kita masih dalam daging gitu. Ya, iya betul kita masih dalam daging selama kita masih hidup.
Tetapi hidup kita selama kita masih hidup ini dalam daging ini haruslah hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam Kristus. Kita berdasarkan Kristus, bukan pada yang lain. Hidup kita ya bukan pada yang lain. Bukan kalau situasi membaik lalu kita akan baik. Bukan kalau kondisi baik kita akan baik. Kalau ekonomi baik baru kita baik. Tidak. Hidup kita tidak ditentukan oleh musim, oleh situasi, tetapi ditentukan oleh Allah kita yang besar, Yesus Tuhan kita. Mengapa? Ya, waktu Yesus mau terangkat ke sorga, dia berkata, segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, ya, telah diberikan kepada dia. Dan dia berjanji, ia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Oleh karena itu, dasarkan, percayai Allah kita. Tadi lagu kita itu senang sekali. Ia yang membelah laut, yang meneduhkan badai, ya, mukjizat terjadi. Ya, mari percayai Allah kita bukan kaleng-kaleng. Allah kita Allah yang besar, Allah pencipta yang luar biasa. Dan yang kedua, luar biasanya adalah ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya dia datang. Begitu besar katanya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia meninggalkan surga mulia, mau mati di kayu salib, ya, supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman kita dasarkan pada Kristus, pada kasihnya yang besar, ya, dan itu dibuktikan dengan menyerahkan hidupnya bagi kita. Saudaraku, kasih Allah digambarkan begitu besarnya sampai Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita harus betul-betul, saudaraku, memahaminya. Dan cara Allah memahaminya sebenarnya dengan membawa kita kepada banyak situasi untuk menyatakan ia mengasihi kita. Karenanya tinggallah di dalam kasihnya itu. Dan kasihnya dibuktikan dengan cara ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Roma 8 ayat 32 sampai berkata, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi tidak ada sedikit pun yang kurang, ya, karena yang terbesar dia sudah relakan pada kita. Bagaimana mungkin dia kasih yang kaleng-kaleng lagi tidak dia kasih? Ya, dia sudah kasih yang luar biasa, yang mahal harganya. Dia kasih pada kita. Nah, kita harus tinggal katanya di dalam iman seperti ini. Maka kalau kita tinggal mengetahui, wow, kita percaya kepada Kristus, percaya akan kasihnya yang besar, percaya akan dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, itu yang mengalahkan dunia. Itu yang membuat kita menikmati segala kemenangan demi kemenangan atas persoalan pergumulan hidup kita. Ya, keyakinan kita akan Tuhan. Dan kita memang hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi iman, berdasarkan iman. Mari Bapak Ibu melalui renungan pagi hari ini, kita terus diteguhkan, diingatkan kembali bahwa hidup kita bukan sekedar menjalani hidup dalam daging ini, ya, hidup yang diatur, dipengaruhi oleh situasi kondisi, tetapi hidup kita tersembunyi dan
hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kita, lahir dari Allah, dan itu mengalahkan dunia. Itu mengalahkan segala sesuatu, persoalan, tantangan. Ya. Karena Allah kita jauh lebih besar. Ia sangat mengasihi kita, dan Ia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mari kita, Bapak Ibu, beriman kepada Kristus dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, saudaraku.